Kalau jubah itu punya kimia yang sama dengan jiwa dan hatimu, maka jubah itu akan melekat langsung pagi hari ini. Dia akan cari, jubah itu mencari orang yang kimianya sama ya. Pada waktu pergantian tahun ada beberapa jubah yang waktu saya doa Tuhan turunkan. Dan ada 3 yang saya bisa lihat detail lebih jelas, itu yang akan saya bagikan pagi hari ini. Dan setelah saya pelajari jubah-jubah di Alkitab itu, jubah-jubah benar-benar tiap kata jubah di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Ibraninya terjemahannya jubah-jubah itu punya arti yang berbeda-beda. Contohnya, jubahnya sahabat Daud yang bernama Husai itu namanya jubah support. Jubah Esra yang dia koyakan pada waktu dia bersyafaat, jubah yang dia koyakan itu namanya jubah pengkhianatan atau jubah berlaku tidak setia. Jubah yang dikoyakan Ayub pada waktu dia diproses Tuhan, dia mengoyakan jubah yang bernama jubah yang menentang Allah dan hal-hal yang bersifat pengabdian. Jadi pada waktu proses itu terjadi di Ayub, dia mengenakan ada jubah itu yang dia koyakan. Dan jubah anak bungsu yang ditulis waktu bapaknya memberikan dia jubah, arti jubah itu adalah jubah memulihkan hubungan. Jadi Alkitab menulis tentang jubah luar biasa spesifik. Memasuki 2021 ada satu jubah yang sangat get my attention sangat, yaitu jubah kehambaan. Karena pada waktu saya doa dan saya lihat tulisan jubah kehambaan, tulisan pertama yang saya baca adalah membunuh, kill all the evil desire. Boleh tolong nanti aja slide-nya. Nanti yang dikeluarin cuman jubah Elia aja. Waktu saya lihat jubah ini, tiba-tiba saya melihat, saya cukup kaget karena jubah kehambaan, walaupun saya di tengah melayani Bu Iin, jubah itu kendor sekali dengan tubuh saya. Dan saya realize bahwa kehambaan saya itu mulai mengendor, di tengah saya menduduki provinsi, di tengah saya datang sebagai penguasa, ternyata tanpa sadar jubah itu mulai mengendor dari tubuh saya. Dan yang pasti pada waktu jubah kehambaan mengendor dari tubuh saya tahu pasti kehambaan itu menipis di dalam hati saya. Makanya tiba-tiba jubah itu gak bisa fit in dengan saya, jubah kehambaan. Jadi waktu saya lihat jubah itu, Tuhan bilang gini, because of that obedience. Bahkan raja, segala raja harus menjalani sebuah jalan kehambaan sebelum kepadanya diberikan nama yang berkuasa atas segala nama. Sebelum kepadanya diberikan multiply his greatness. Sebelum diberikan otoritas yang membuat setiap lutut bertelut, Tuhan itu melewati sebuah jalan yang namanya jalan kehambaan. Jadi pesan Tuhan adalah tighten your rope. Kencangkan ikat pinggangmu jubah kehambaan ini. Sampai jubah ini benar-benar menyatu dengan tubuhmu. Ini penting sekali buat jadi dasar. Yang kedua yang mengagetkan adalah jubah Yusuf. Arti jubah Yusuf, jubah maha indah itu artinya to disappear, artinya lenyap, vanish, pudar, dilenyapkan, dihentikan, dipudarkan. Kenapa? Karena pada waktu jubah itu dipakai itu ditulis bahwa you are favorite one. Dan pada waktu engkau mengenakan jubah favorit, dituliskan semua janji-janji Tuhan itu mengundang seluruh saudara-saudaramu merangsang semua keirian mereka. Dan itu membuat semua tentang engkau harus dilenyapkan. Karena itu untuk jubah itu menyatu dengan hati Yusuf, dia melewati sebuah jalan kehambaan yang luar biasa hebatnya. Sampai jubah itu bukan sesuatu yang dipakaikan lagi, tapi jubah maha indah itulah dirinya. Ada sebuah jubah yang ternyata jubah ini sampai hari ini masih ingin menyelesaikan destininya. Nah, menurut saya pewahyuan yang saya dapat bahwa jubah Elia yang akan diturunkan pagi hari ini jubah yang punya tugas luar biasa banyak. Mungkin tidak bisa hanya ditampung oleh satu orang Elisa, karena itu jubah ini seperti belum menyelesaikan tugasnya. Dan jubah ini masih mencari orang-orang yang fit in di area-area tertentu dengan jubah Elisa ini. Nah, terjemahan dari jubah Elia adalah sesuatu yang ilahi yang menyelubungimu. Makanya dia sakti banget.
Ketika Elisa tersinggung dikatain botak-botak, itu yang ngatain tuh anak-anak kecil. Dan karena dia jengkel, seketika beruang mencabik-cabik. Seakan-akan anak ini gak ada harganya, 42 kids. Jadi jubah ini luar biasa powerful. Tapi poinnya bukan digunakan untuk itu ya. Saya cuma mau bilang jubah ini luar biasa dan diturunkan itu mungkin harus dibagi berlapis-lapis ya. Satu artinya adalah make you glorious, arti jubah Elia. Membuat engkau, jubah ini pada waktu engkau kenakan akan membuat engkau mulia dan agung. Akan membuat splendor, ada kemegahan. Dibilang juga magnificent of fine, boleh tolong ya, terima kasih. Ada pada waktu ditulis di jubah ini, ada keindahan pokok anggur dan sifat penggembalaan. Karena itu Elisa memanggil Elia bapak-bapak. Pasti mereka dalam hubungan sehari-hari, daily relationship mereka ada hubungan kayak bapak ke anak, penggembalaan. Begitu juga raja memanggil Elisa bapak-bapak. Jadi ada keindahan pokok anggur dan gembala di jubah ini. Dan yang pasti kenapa Elisa tahu waktu Elia melemparkan jubahnya. Karena semua orang tahu itu pakaian nabi. Dan yang lebih ajaib adalah untuk kita pergi ke bangsa-bangsa. Jubah ini juga ditulis bahwa great and majestic. Dia bilang gini, jubah ini mengatasi air dan mengatasi perairan. Makanya waktu jubah itu dipukulkan ke laut, dia terbelah. Dan dibilang juga jubah ini mengatasi raja-raja, bangsa-bangsa, ilah-ilah, dewa-dewa. Jubah ini juga membuat Anda menjadi chief, besar, menjadi seorang pemimpin baik kelompok, suku, sampai level bangsa-bangsa. Great one of noble and chieftain. Dan yang terakhir, jubah ini ternyata ajaib dalam kehambaan. Jadi pagi hari ini gimana pun juga kita orang-orang yang punya otoritas. Dan kalau kehambaan itu kita kenali dan kehambaan itu menjadi pengejaran kita. Karena sebuah jalan yang ditunjukkan oleh raja segala raja yang sangat mulia adalah jalan kehambaan demi melihat kita selamat. Dan kalau itu kimianya ada di dalam kita, maka pada waktu Bu Iin mengucapkan kalimat-kalimat tentang jubah-jubah yang diturunkan, maka jubah itu akan langsung fit in dengan kita pagi hari ini dan itu akan menjadi milik kita. Nah, kenapa saya bilang bahwa jubah Elia tidak bisa ditampung hanya satu Elisa saja? Pada waktu yang ilahi itu mau turun, itu get attention dari 50 nabi yang sekolah di sekolah nabi. Mereka mengikuti Elisa dan mereka tahu persis bahwa Elia akan naik. Dan statement pertama waktu Elisa dapat jubahnya Elia, dia berkata gini, roh Elia hingga padamu. Artinya mereka tahu di dalam pelajaran. Tetapi masalahnya 50 nabi yang mengikuti Elisa waktu Elisa mengikuti Elia. Hanyalah nabi-nabi kepo yang melihat dari jauh dan mereka tidak punya kecerdasan rohani. Dan setelah itu, setelah mereka melihat dengan matanya jubah itu roh Elia hingga pada Elisa, mereka menyembah Elisa. Dan pada waktu mereka menyembah Elisa, mereka tetap tidak bisa dengar. Aku cari roh Elia ya, kepo. Kayaknya Elia nggak usah dicari. Kayaknya Elia ada di sini, nggak usah dicari. Sampai mereka mendesak-desak, memalukan Elisa, cari-carilah. Dan mereka balik lagi dan berkata, nggak ada loh Elia, kan saya udah bilang dari tadi nggak usah dicari. 50 nabi ini tiba-tiba mengerti secara insting ilahinya. Bahwa ada sesuatu yang akan diturunkan dengan sangat dahsyat hari itu. Tetapi mereka tidak punya kecerdasan rohani. Dan menurut saya mereka tidak punya spirit kehambaan. Karena itu mereka sangat sulit mendengar. Dan kalau spirit kehambaan itu ada padanya, dia akan cukup tenang, memperhatikan, mendengar dan mengamati segala sesuatu. Dan kenapa saya bilang jubah ini masih ingin menyelesaikan? Pada waktu Elisa berkata di kelaparan yang sangat hebat. Ada 4 orang kusta yang dibuat untuk melakukan pembalikan keadaan.
dalam sebuah kelaparan yang hebat, dibalikan keadaan sehingga mereka bisa makan. Itu dilakukan oleh 4 orang kusta. Pak Petrus Agung pernah mendeskripsikan, menjabarkan bahwa salah satunya adalah Gehasi. Di tengah dia sangat kusta, saya tidak tahu apakah dia bertobat atau tidak bertobat. Tapi saya yakin langkah iman yang dia buat ternyata mengubahkan keadaan. Dari masa kelaparan menjadi masa kelimpahan. Kenapa? Karena salah satu jubah Elia hinggap di Elisa. Elisa pernah membuat 20 roti dan memberi makan 120 orang. Artinya jubah ini juga bisa membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Tetapi dasarnya pagi hari ini pada waktu ibu mengucapkan perkataan-perkataan dan perkataan-perkataan ini akan menurunkan jubah-jubah. Jika di dalam hati dasar kita yang paling dalam, kita tahu ketika jubah ini turun, fungsi kita adalah kehambaan dan menghamba. Maka jubah ini akan langsung fit in dengan kita. Entah apakah jubah itu akan mengatasi air, apakah jubah itu akan mengatasi bangsa-bangsa dan ilah-ilah di mana kita akan peperangan rohani dengan roh bangsa-bangsa. Tapi pada waktu dasar di hati kita ada spirit kehambaan, pasti jubah ini akan fit in dengan kita. The train of his robe.